Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Nah, saya udah lama nih nggak bahas lagi soal Boboiboy The Movie 3 yang setelah yang terakhir kali itu. Dan baru-baru ini ada kabar kurang enak bagi saya, tapi ya juga menarik untuk saya bahas di video saya kali ini, yaitu mengenai Boboiboy The Movie 3 lagi. Kenapa nih Boboiboy The Movie 3? Yaitu mengenai tentang beberapa karakter-karakter ini yang terancam di blacklist alias tidak akan hadir di Boboiboy The Movie 3 nantinya nih. Jadi ya sudahlah, bersama saya Blitzcrank X, marilah kita bahas topik kita kali ini tentang Boboiboy The Movie 3 dan kenapa sampai nge-blacklist beberapa karakter-karakter ini. Kita mulai saja dari postingan Pak Nizam Abdul Razak ya. Baru-baru ini CEO Monster alias Pak Nizam Abdul Razak ini baru-baru ini menulis di postingan terbarunya, yaitu mengenai Papa Zola yang akan di blacklist atau tidak akan hadir di Boboiboy Movie selanjutnya. Ini pun menimbulkan banyak pertanyaan, yaitu berarti Papa Zola nggak akan hadir dong di Boboiboy Movie 3 nantinya. Karena kita ketahui bersama ya, kalau Boboiboy Movie selanjutnya yaitu adalah Boboiboy Movie 3 ya kan, ada Boboiboy Movie 1, Movie 2 dan movie selanjutnya pastinya Boboiboy Movie 3. Dan Boboiboy Movie 3 itu juga masih dalam proses pembuatannya. Ya berarti begitulah, Papa Zola telah terkonfirmasi tidak akan hadir di Boboiboy The Movie 3 nantinya. Itu kabarnya resmi dari pihak Monster itu sendiri alias dari CEO Monster sendiri. Kita harus percaya karena ini valid infonya. Selain karakter Papa Zola, ada karakter lain yaitu yang biasanya jadi pembawa suasana atau bisa saya katakan dalam tanda kutip mungkin beban atau mungkin cuma lucu-lucuan aja. Kalau emang kurang paham nih, saya kasih maksud yang sebenarnya, yaitu karakter-karakter sampingan doang yang tidak terlalu penting, alias ya perannya itu kayak nggak terlalu penting juga sih di movie-nya, tapi oke lah, masih bisa dijadikan karakter-karakter sampingan atau karakter pembawa suasana gitu. Karena terlalu banyak screen time-nya, akhirnya Pak Nizam Abdul Razak ini memutuskan untuk memblacklist aja karakter-karakter yang emang nggak penting-penting amat yang nantinya akan muncul di Boboiboy Movie 3 nantinya, alias ya udahlah ini karakter nggak terlalu penting, alias ya udahlah di Boboiboy Movie 2, yang mana porsinya Papa Zola sendiri pun udah banyak sih di film itu. Sebenarnya jika kalian sadar ataupun mungkin saya bakal perjelas sebagai kalian para pembaca komik Boboiboy Galaxy musim 2, Papa Zola itu hanya muncul sebenarnya ya hanya mengantarkan Boboiboy dan kawan-kawannya itu ke planet Kardruak saja. Itu doang, Papa Zola udah nggak terlalu penting-penting lagi gitu. Karena kita tahu ya Papa Zola ini udah punya seri sendiri, yaitu Papa Pipi Zola. Setelah itu Papa Zola juga udah punya keluarga pastinya gitu. Mungkin itu alasan lain kenapa Papa Zola mungkin kiranya di blacklist gitu. Jadi kayak punya alasan gitu kenapa Papa Zola ini di blacklist dari cast Boboiboy The Movie 3 nantinya. Ya karena karena nggak terlalu penting gitu mungkin di Boboiboy Movie 3, Papa Zola ini pun juga mempunyai keluarga alias sudah punya seriesnya sendiri gitu. Tapi ya kalau melihat posisinya Papa Zola di Tapops itu kan jadinya kapten, yaitu juga sebagai pilot dari Boboiboy dan kawan-kawannya. Tapi yang bakal gantiin posisinya Papa Zola itu siapa di Boboiboy The Movie 3 nantinya? Kalau misalnya Papa Zola ini ya emang udah dikonfirmasi bakal di blacklist nih. Tapi penasaran juga sih saya, siapa yang akan bakal gantiin si Papa Zola ini sebagai pilot dari Boboiboy dan kawan-kawannya. Selain karakter Papa Zola, ada karakter lagi nih yang terancam di blacklist. Nggak kayak Papa Zola yang emang benar-benar udah dikonfirmasi bakal di blacklist atau nggak ada case-nya di Boboiboy The Movie 3 nantinya. Tapi karakter ini itu masih terancam di blacklist oleh pihak Monster sendiri dari cast Boboiboy The Movie 3. Kalau kalian penasaran karakternya siapa, ini dia. Oke, tahu ya itu siapa? Ya, kalian nggak salah denger kok. Itu Pak Nizam Abdul Razak sendiri yang ngomong. Jadi, Adudu dan Pro pun juga terancam di blacklist dari Boboiboy Movie 3. Tapi kok kenapa di blacklist gitu? Jujur sebenarnya saya juga kurang setuju soal Adudu dan Pro ini yang akan di blacklist. Karena motifnya itu nggak terlalu jelas gitu. Kenapa harus di blacklist dari karakter cast Boboiboy Movie 3 nantinya?
Kalau kalian emang juga nyadar sedikit juga sih, Adudu dan Prop itu pun di Boboiboy Galaxy musim 2 porsinya juga udah sebenarnya udah disedikitin gitu. Palingan munculnya cuma di isu 1, isu 4, isu 7, isu 8, isu 9. Dah itu aja. Isu selanjutnya pun ya cuma dikit sih kemunculan Adudu dan Prop ini ya. Jadi sekiranya Adudu dan Prop ini sebenarnya udah kayak dikesampingkan gitu ya. Kayak di Boboiboy Galaxy pun Adudu ini porsinya juga udah lumayan sedikit, nggak muncul-muncul banyak juga di Boboiboy Galaxy. Bukan Boboiboy Galaxy musim 2 aja, emang Adudu di Boboiboy Galaxy pun di Galaxy musim 2 nya pun porsinya udah lebih sedikit daripada Boboiboy musim 1, 2, 3 dan juga The Movie-nya. Alias ya sekiranya karakter Adudu ini mungkin bakal punya ceritanya sendiri nanti di masa depan mungkin gitu, atau mungkin Adudu bakal dibuatkan seriesnya juga sama kayak Papa Pipi Zola yang emang udah ada seriesnya sekarang, dan mungkin Adudu nantinya bakal ada seriesnya sendiri, mungkin apa menceritakan masa lalunya Adudu gitu, atau mungkin yang lainnya, mungkin bisa aja begitu. Soal Adudu ini belum dikonfirmasi ya kalau Adudu ini emang mau di blacklist atau enggak, ini masih dalam proses ya, alias masih terancam aja, belum tentu bakal di blacklist atau mungkin bakal di blacklist ya, kita tunggu aja info berikutnya. Tapi kalau saya sih semoga aja enggak, karena bakal feelnya itu berbeda banget kalau misalnya kurang karakter Adudunya gitu. Bagi kalian yang nonton Boboiboy emang dari dulu ya, kalian bakal tahu sih feelnya apa kalau nggak ada Adudu gitu di filmnya gitu. Selain soal blacklist memblacklist karakter yang nggak muncul di Boboiboy Movie 3 nantinya, ini pun juga menimbulkan pertanyaan baru. Kayak seberapa berat atau seberapa serius musuh yang akan dihadapi Boboiboy di Boboiboy Movie 3 nantinya, sampai harus menghilangkan beberapa karakter-karakter ini yang menurut saya itu ya emang pembawa suasana banget. Jadi kalau emang nggak ada karakter ini ya berarti suasananya juga bakal jadi serius gitu, karena karakter-karakter ini yang emang jadi kayak membawa suasana funnya gitu di Boboiboy Movie 1 ataupun Boboiboy Movie 2 gitu. Jadi ya istilahnya berarti di Boboiboy Movie 3 nantinya itu musuhnya juga bakal serius yang bakal dihadapi. Jadi istilahnya lawakan-lawakannya pun juga bakal disedikitin, porsinya bakal dikurangin gitu istilahnya. Tapi saya juga bakal penasaran juga sih, musuhnya sekuat apa sih di Boboiboy Movie 3? Apakah bener gitu teori saya soal bangsa Kubulus yang emang beneran jadi musuh di Boboiboy Movie 3 nantinya gitu. Ya berarti kan Boboiboy Movie 3 nantinya ya bakal serius banget dalam melawan musuhnya ini, sampai karakter-karakter yang ini pun harus drop off dulu gitu. Apalagi di Boboiboy Movie 3 nantinya ya juga akan hadir si karakter-karakter yang dari Megamato ya, kayak ayahnya Boboiboy yaitu Amato sendiri, terus ibunya Boboiboy ada Max Mana yang akan ditambah porsinya pun juga di Boboiboy Movie 3 nantinya. Setelah itu karakter-karakter mungkin kayak Kapten Kaizo ataupun Laksamana Tarung gitu ya bakal ditambahin porsi-porsinya, kayak teman-temannya Boboiboy aja deh gitu yang bakal ditambahin juga porsinya. Makanya karakter-karakter ini juga bakal dihapus cashnya di Boboiboy Movie 3. Kayak Gopal contohnya, harusnya Gopal ini di Boboiboy Movie 3 harusnya di buff habis-habisan gitu sama Monster, alias ya udahlah setara gitu tahap 2 nya keluar gitu di Boboiboy Movie 3 enggak, tapi mungkin bakal dia di buff kuasa tahap 2 nya Gopal pun muncul akhirnya begitu. Tapi harapan saya soal karakter-karakter ini yang emang di blacklist dari Boboiboy Movie 3, semoga tanpa kehadiran karakter-karakter ini masih ada suasana serunya, alias kalau nggak suasana alawakannya ada, palingan actionnya lah ditambah-tambahin gitu, di buff habis-habisan. Apalagi soal rumor Boboiboy Movie 3 musuhnya itu kayaknya bakal kuat banget gitu, sampai karakter-karakter yang membuat suasana fun pun dihilangin. Alias ya udahlah, kalau karakter-karakter ini memang dihilangkan, sekiranya berikan kita sesuatu lagi, yaitu actionnya ditampilin lebih banyak, buffnya habis-habisan soal karakter-karakter ini, screen time-nya alias ditambahin gitu. Oke deh teman-teman, mungkin segini aja nih dulu untuk video kita kali ini ya, soal pembahasan cast yang bakal di blacklist dari Boboiboy The Movie 3 nantinya. Saya sih masih tidak tahu lagi karakter-karakter mana lagi yang akan di blacklist dari cast Boboiboy The Movie 3 selain Papa Zola. Yang lagi terancam itu Adudu dan Prop, dan mungkin akan ada karakter lainnya, mungkin aja, semoga aja tidak sih bagi saya. Masih menunggu konfirmasi resmi dari Paci Nizam Abdul Razak dan juga pihak Monster pastinya. Semoga di Boboiboy Movie 3 ini masih bisa seru tanpa karakter-karakter
yang di blacklist ini, kata saya tadi ya, kalau karakter ini blacklist alias porsi karakter-karakter yang hadir di Boboiboy Movie 3 dia udah ditambahin, dan juga actionnya pun juga ditambahin di Boboiboy Movie 3 nantinya, yang asal masih bisa seru tanpa karakter-karakter yang nantinya di blacklist dari Boboiboy Movie 3. Ya udahlah, jadi karakter cameo pun juga nggak apa-apa lah. Yang penting muncul sedikit lah di Boboiboy Movie 3 pastinya gitu dong. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang misalnya menyakitkan hati kalian. Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye teman-teman.